Namo Buddhaya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tentu saja saya sebagai moderator Duyanti yang sering dikenal dengan nama Wiwi. Dan kali ini juga merupakan kali yang spesial. Kenapa? Karena kita akan membicarakan tentang membangun keharmonisan secara Buddhis. Bila di bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana hiruk pikuknya Indonesia merdeka. Sebagai warga negara kita harus bersatu untuk bersama-sama membuat Indonesia itu makin megah, makin merata. Dan sekarang kita harus tetap membangun supaya apa? Supaya keharmonisan terjaga. Dan tentu saja kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja dalam agama Buddha tidak asing lagi. Beliau adalah seorang guru, beliau juga seorang kabit pergabi tentang SMP dan SMA. Tentu saja siapa beliau? Adalah Bapak Saring Santosa SAGMPD yang kita sering kenal dengan nama Mas Guru. Namo Buddhaya Mas Guru. Saya panggil Mas Guru ya, lebih familiar. Apa kabar? Sehat. Sekarang saatnya kita semuanya mendengarkan bagaimana kita membangun keharmonisan secara Buddhis, karena tanpa ada keharmonisan kita nanti akan terpecah belah, bukan gitu ya Pak ya? Baik, sekarang Pak dipersilakan bagaimana umat Buddha sumbangsihnya kepada negara supaya kita juga merupakan salah satu umat Buddha atau umat beragama yang saling membangun untuk negara Indonesia ini. Baik, terima kasih Sukiyoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tapi sebelum saya babarkan, saya agak menggelitik nih Bu Ya? Wiwi. Bajunya. Oh iya, baju saya ya. Bagus ya, Ya, artinya ada apa gitu loh biasanya. Oh iya, iya. Gitu ya. Sekarang saya kasih tahu ini untuk Pak Guru juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kenapa saya hari ini memakai baju kebaya? Karena sebenarnya saya ingin mensosialisasikan ini program dari WBI, Wanita Buddhis Indonesia, salah satu wadah ibu-ibu yang di dalam salah satu sekte itu mengadakan bahwa setiap hari Selasa itu merupakan hari kebaya, di mana kita kembali ke Indonesia, bahwa Indonesia itu lebih identik dengan kebaya supaya kita tradisi kita tidak punah begitu saja. Ternyata berkebaya itu juga cantik dan kita juga menjadi orang-orang yang mengingat budaya Indonesia. Salah satunya adalah berkebaya gitu Pak Guru ya. Jadi saya agak minder ini. Tapi Bapak juga berbatik loh Pak ya. Ini juga salah satu ciri khas Indonesia karena kita adalah orang-orang yang di Indonesia tercinta ini. Baik Ibu Wiwi, kembali ke materi bahwa membangun keharmonisan dalam pandangan Buddhism gitu ya. Artinya bahwa awal atau dasarnya itu adalah mengembangkan kasih itu ke segala penjuru, baik ke atas, ke bawah gitu ya, tanpa harus adanya membenci. Artinya apa? Di dalam Buddhis harmonis itu bukan hanya sekedar tanpa ada konflik, gitu ya, tapi lebih dalam dari itu, yaitu adanya upaya atau keadaan batin yang seimbang. Artinya apa? Bahwa di samping tidak ada konflik dengan orang lain, bahwa orang ini atau harmonis itu tidak ada konflik dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi artinya bahwa harmonis itu tidak adanya konflik dengan orang lain atau dengan alam ini maupun dengan batinnya sendiri. Begitu. Nah, prinsipnya adalah di dalam agama Buddha itu ada beberapa hal, ada beberapa prinsip yang harus dikembangkan, yaitu metta. Apa artinya metta? Dalam mengembangkan kasih sayang, cinta kasih kita kepada semua makhluk, gitu. Kemudian ada karuna itu belas kasih secara umum ya, atau belas kasihan kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan gitu. Kemudian mudita artinya ikut berbagi atas kebahagiaan orang lain. Kemudian UPK, keseimbangan batin dalam pengertian batinnya yang seimbang begitu. Kemudian sila di samping 4 hal tadi ada sila, artinya bermoral. Orang itu harus bermoral supaya harmonis begitu.
sila. Samadhi, samadhi apa artinya? Samadhi adalah meditasi. Inilah yang kata kuncinya tadi, bahwa untuk kita supaya harmonis dengan dirinya sendiri, maka orang itu harus melakukan yang namanya meditasi. Kemudian yang terakhir adalah panya, artinya kebijaksanaan. Dengan kita memiliki hal tersebut, ini secara umum Bu Wiwi ya, nanti akan saya jelaskan seperti yang ada di dalam suta, artinya ada dalam ada sutanya ya, ada ada yang sutanya, dikatakan Buddha, nanti ya? saya uraikan gitu ya. Namun demikian, bahwa ketika orang itu sudah menjalankan ini, maka harmonis akan dicapai. Mengapa sih harmonis itu perlu dicapai? Karena pada dasarnya orang ingin mencapai kebahagiaan. Bahagia yang bagaimana? Bahagia itu artinya bahagia yang seimbang. Seimbang dalam mengarungi kehidupan ini. Pada bulan kemarin kita telah menyaksikan adanya apa namanya, kayak kemerdekaan, gitu ya, semangat bersama. Ya, itu tanpa harus melihat agama manapun. Iya, betul. Mau Buddha, mau yang lain gitu. Artinya kita bersatu padu untuk selalu selalu bersatu untuk memperingati 17 Agustus itu gitu. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka di samping kita mengembangkan kasih yang tadi sudah saya uraikan, terus kita memiliki perilaku sila yang baik itu tadi, maka harmonis itu akan bisa kita capai. Iya, berarti keharmonisan dicapai dengan itu tadi. Tapi tentu saja kita harus mengacu kepada ajaran Sang Buddha. Nah, sebelum Bapak ke yang berikutnya ya Mas Guru ya. Kita Mas Guru lebih enak kayaknya ya. Nah, sebelum Mas Guru menceritakan atau menjelaskan satu persatu, tadi saya mendengarkan ada ke atas ke bawah. Kalau nggak salah saya ingat itu adalah Karania Metta Sutta ya. Dipancarkannya cinta kasih ke atas ke bawah dan ke seliling tanpa benci dan permusuhan. Ini berarti mengarah ke situ. Nah, tentu saja ada sutta untuk menjelaskan yang dijelaskan tadi satu persatu. Sebelum itu adalah sutta, kalau nggak salah sutta Sarania, Sarania Dhamma Sutta. Ya, untuk menjelaskan Sarania Dhamma Sutta itu supaya lebih gamblang, itu kan harus satu persatu ya. Yang pertama dulu sebelum menjelaskan yang lain, yang pertama itu apa Mas Guru? Yang pertama itu masih ada kaitan dengan yang secara umum tadi, bahwa ada namanya metakaya, perbuatan cinta dengan cinta kasih yang dilakukan melalui perbuatan cinta kasih itu kita aplikasikan melalui perbuatan bentuk fisik ini. Kemudian yang kedua, tunggu Mas, sebelum yang kedua, contoh kan kadang-kadang orang apa sih aplikasinya tubuh ini tentang cinta kasih itu kan bingung mereka nanti ya. Jadi artinya apa, bahwa sesungguhnya ada beberapa hal yang ini tidak bisa dipisahkan. Artinya ada serangkaian, kalau itu ada serangkaian yang tidak bisa serta-merta, oh ini hanya fisik saja. Oh ini ucapan saja, tapi ada berarti tiga tadi Mas Guru harus jelaskan dulu baru nanti contohnya gitu ya. Oh kalau gitu berarti kita sudah satu, kedua, langsung ketiga gitu ya. Biar satu kesatuan. Yang kedua itu wacikaya, wacikaya kama, artinya perbuatan yang melalui ucapan. Kemudian yang terakhir yaitu masih ada beberapa, yang berikutnya adalah melalui mano, yaitu pikiran. Oke, Mas Guru tunggu dulu. Sudah kaya, waci dan mano. Tapi berhenti sebentar dulu ya Mas Guru ya. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan mimbar kali ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih dengan saya tentunya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema membangun keharmonisan secara Buddhis bersama narasumber kita tentunya Mas Guru. Dan tadi sudah ada 3 hal yang harus menyatu, yaitu perbuatan,
meraih cinta kasih melalui perbuatan badan jasmani, ucapan dan pikiran. Sekarang boleh teruskan dan berikan contoh supaya kita semuanya mengerti apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang namanya perbuatan dengan kasih yang dilakukan melalui badan jasmani, kemudian ucapan, kemudian pikiran gitu ya. Dan kemudian ada yang dilakukan dari hal itu, ada yang namanya tentang adanya dalam diri kita itu tentang adanya suka memberi gitu, artinya memberi atau membantu orang lain yang membutuhkan gitu. Kemudian ada perilaku yang baik gitu. Kemudian ada yang terakhir adalah tentang kebijaksanaan. Artinya apa? Bahwa dari hal kita perbuatan itu melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui pikiran itu dalam pengertian ini yang konotasinya tadi melalui meditasi tadi. Nah, kemudian kita suka membantu orang lain. Nah, dalam hal ini bisa melalui ucapan, bisa melalui perbuatan badan jasmani. Nah, ketika kita bisa menjalankan yang ada di dalam sarani dhamma ini, ya gitu, maka keharmonisan itu akan tercapai. Prinsipnya sebenarnya hampir sama, cuma ini loh yang ada dalam ajaran Sang Buddha ini loh gitu loh. Jadi tidak mengarang gitu, karena ketika kita berbicara mengenai agama Buddha itu ada di mana, kan begitu. Jadi kalau misalnya itu dalam sutta apa, itu ada dalam kitab mana tuh, dalam Sutta Nipata kan begitu ya. Nah, maka inilah yang ada di dalam sarani dhamma, di dalam Sutta Nipata itu gitu ya. Artinya kita dengan kasih melalui perbuatan. Jadi kalau ada hal yang tidak boleh dilupakan Ibu Wiwi, bahwa kalau kita menjalankan perbuatan baik, saya sebut perbuatan baik gitu ya, itu harus dengan baik. Artinya menolong orang lain itu dengan ikhlas. Artinya dengan ikhlas itu tidak usah diingat-ingat lagi. Oh iya, pokoknya sudah menolong, sudah ya, gitu ya. Kemudian tanpa pamrih, gitu ya. Kalau misalnya saya berbuat baiknya ada pamrihnya, berarti ini kurang baik begitu ya. Nah, oleh sebab itu disarankan dalam sutta ini bahwa segala sesuatu supaya kita memiliki panya, kebijaksanaan, maka ketika kita berbuat itu tidak ada embel-embel. Embel-embel dalam pengertian tidak ada pamrih, harus ikhlas begitu ya. Nah, oleh sebab itu disarankan bahwa sebagai umat Buddha, mari kita belajar. Belajar dalam pengertian ini, kadang-kadang orang belajar kan jatuh ya, juga jatuh gitu ya. Misalnya kita mengibaratkan orang naik sepeda, kita belajar jatuh begitu. Nah, jadi ketika kita menolong orang menyeberangkan jalan misalnya, di samping kita dengan kasih melalui perbuatan badan jasmani, aduh Pak, hati-hati kalau nyebrang, melalui ucapan dan pikirannya memang ingin menolong. Nah, itulah ada bukti di sini bahwa perbuatan itu dilakukan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, di samping itu bahwa ketika kita sudah menjalankan itu dengan ikhlas, ikhlas dalam pengertian saya ada pamrih ya, artinya karena yang saya tolong ini orang kaya misalnya, kemudian saya menolong menyeberangkan supaya orang ini tahu saya, tidak ada begitu. Nah, ketika kita memiliki pandangan yang baik tentang bagaimana kita menolong itu, ya saya pikir ini akan terjadi keharmonisan di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain. Karena apa? Karena ada hal yang perlu kita sikapi di dalam keberagaman. Keharmonisan di dalam keberagaman agama itu saya pikir perlu kita kembangkan. Dalam Buddhism bahwa ketika kita ingin harmonis, ingin bahagia, ingin
ingin damai gitu ya. Bersama artinya ya, damai bersama. Ingin bersama. Jangan engkau menghina agama orang lain, gitu ya. Nah, karena jika engkau menghina agama orang lain, maka sesungguhnya kamu menghina agamamu sendiri, kan begitu. Nah ini dalam kasus ini adalah supaya kita harmonis di dalam kehidupan keberagaman, keberagaman itu, maka salah satu yang harus kita kembangkan adalah yang itu tadi. Iya. Oh, gitu. Kalau saya ingat Pak, kalau kita kan ada sarannya tadi ya. Kalau kita bisa matchingkan, itu di Dhammapada ada Pak ya. Kan ada kata-kata hendaknya kita berbicara benar. Berarti kan itu sudah ucapan ya Pak ya. Betul. Hendaknya kita tidak marah. Marah ditimbulkan melalui pikiran. Hendaknya kita memberi walaupun sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 3 cara ini kita bisa pergi ke hadapan para dewa. Artinya setelah meninggal bisa masuk surga. Ini sebenarnya juga sudah maksudnya bukan hanya sarania dhamma, tetapi di sutta lain sudah ditekankan gitu Pak ya. Nah dari ini kan harus ada landasannya. Tadi kalau nggak salah Bapak juga di sarania dhamma kan ada kemoralan. Moral itu landasan yang seperti apa supaya ini bisa terjaga dengan baik gitu Pak. Oh ya. Artinya begini, bahwa sila, kita memiliki sila ya, sila. Memiliki moral yang baik. Moral dalam pengertian ini adalah aturan yang ada di sekitar, aturan yang ada di dalam kitab suci, supaya terjadi harmonis. Sesungguhnya kalau harmonis ini, jika perbuatan kita tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, itu sudah harmonis gitu ya. Inilah pentingnya bahwa kita berbicara harmonis, harmonis, tapi tidak tahu caranya. Gitu, tidak tahu prakteknya. Bagaimana prakteknya, kan begitu? Ya. Bagaimana prakteknya kita mengembangkan keharmonisan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita berusaha untuk memaafkan orang lain ketika orang itu salah. Kita mohon maaf kepada orang lain jika kita salah. Ini praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita sabar. Sabar ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, gitu. Artinya apa? Bahwa ketika kita tidak sabar, mungkin bisa jadi kita melakukan hal-hal yang negatif. Nah, inilah yang memicu ketidakharmonisan gitu. Oh ya, karena kan kalau tidak sabar ya Pak Ilham tadi ya. Kalau nggak sabar akhirnya emosi gitu kan. Emosi ya. Bagaimana kita mau harmonis kalau kita dalam kehidupan ini penuh dengan emosi begitu. Kemudian yang selain itu, kemudian kita suka membantu orang lain. Kadang-kadang kita berpikir karena orang itu tidak minta tolong sama saya dan saya tahu bahwa itu perlu pertolongan, kita enggan untuk menolong. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan. Ketika orang itu tidak minta tolong, kemudian kita tahu bahwa orang ini membutuhkan pertolongan, bisa saja kita akan bisa menolongnya begitu. Artinya apa? Bahwa kita harus peka. Oh ya, peka terhadap kondisi orang lain yang menyebabkan orang lain itu menjadi batinnya seimbang, menjadi baik. Kalau batinnya baik, batinnya seimbang, maka dia akan harmonis. Nah, kita akan harmonis kepada diriku dan kepada orang lain. Ini praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang kita temui bahwa untuk mencapai keharmonisan itu tidak ada jalan lain kecuali kita sabar, kita suka menolong, kita memaafkan orang lain, kita minta maaf pada orang lain. Nah, ketika kita sadar itu, maka kita akan mencapai yang namanya keharmonisan. Oke, keharmonisan. Sampai di sini dulu ya Pak. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan Mas Guru narasumber kita kali ini,
Dan kita akan menanyakan, kalau tadi secara teori itu sudah selesai, Mas Guru, ya sudah sangat lengkap. Sekarang bagaimana penerapan Sarania Dhamma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak orang yang ngerti teori tetapi tidak bisa mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Baik, pemirsa, bahwa penerapan di dalam kehidupan sehari sudah saya cuplik sedikit tadi ya, bahwa ini ada hubungan komunikasi, kan kita pasti bergaul dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, maka berkomunikasilah yang baik, jangan sampai menyinggung orang lain gitu, jangan sampai menyakiti hati orang melalui ucapan nih, melalui ucapan. Tegur sapa yang baik, begitu, komunikasi lah gitu. Ramah gitu ya, ya. Ramah gitu. Kemudian yang kedua yaitu selain kita berkomunikasi, kita harus menjaga baik dengan lingkungan kerja. Tidak jarang di lingkungan kerja kita akan terjadi benturan. Benturan dalam pengertian tidak harmonis begitu ya. Kadang Mas Guru, saya ini dulu ya, koma dulu. Ini benar-benar pertanyaan yang maksudnya gini. Kadang-kadang seseorang punya masalah entah di rumah, entah di jalan, entah di mana, begitu sampai kantor atau sampai tempat kerja apapun itu ya, itu terjadi benturan. Ini apa harus dilakukan supaya harmonis tadi? Betul. Artinya apa? Kita bahwa menyadari di lingkungan kerja, karena pertama kita berkomunikasi kan begitu. Nah, kita harus menyadari bahwa di lingkungan kerja itu ada perbedaan, ada perbedaan pendapat gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai perbedaan pendapat. Tidak jarang ketika dalam satu lingkungan kerja, saya pikir itu pasti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Saya maunya begini, si A maunya begitu, beda-beda ya gitu. Nah, sikap inilah yang harus kita tahu. Artinya apa? Bahwa kita harus menyadari perbedaan diriku dengan perbedaan orang lain. Kalau kita memiliki sila, kita memiliki ucapan yang baik, kita memiliki pikiran yang baik, kita memiliki perbuatan yang baik, maka ini akan bisa dilakukan. Tetapi kalau kita tidak memiliki pikiran yang baik, tidak memiliki ucapan yang baik, tidak memiliki perbuatan yang baik, maka akan sulit kita dalam bergaul di dalam lingkungan kerja. Bisa saja kita ngomongnya asal gitu ya, menyakitkan orang lain begitulah. Kamu kok begini, kok tidak sama dengan saya? Nah, artinya bahwa kita menyadari bahwa orang ini berbeda dengan saya, berbeda. Maka oleh sebab itu kita sadari, oh ternyata ini berbeda, itu tidak sama. Jangankan dalam kehidupan kita di lingkungan kerja, di rumah saja kita berbeda. Ya kan? Betul, dengan ibunya mau seperti ini, bapaknya maunya seperti ini, kakaknya maunya seperti ini, adiknya maunya seperti ini. Kok tidak sama dengan kemauan saya? Nah, kita harus sadari itu, bahwa ternyata dimanapun berada, di lingkungan kerja, di rumah, kita ada perbedaan itu, maka kita harus menghormati perbedaan yang ada. Oke, baiklah. Mas Guru, ada cuma entah setengah menit atau beberapa detik bisa disimpulkan yang singkat tetapi ini merangkum semuanya. Baik, pemirsa TVRI di mana berada, bahwa membangun keharmonisan dalam agama Buddha itu tidak gampang. Kita perlu perjuangan di dalam diri kita agar kita harmonis dengan diri kita dan harmonis dengan orang lain. Caranya adalah bisa memaafkan orang lain dan bisa minta maaf kepada orang lain, dan kita menyadari keberbedaan diri kita dengan diri orang lain, berkomunikasi yang baik dan membantu orang yang membutuhkan atas dasar metta, karuna, mudita.
Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Mas Guru, ini sudah sangat-sangat komplit, dan kalau kita semuanya sudah bisa mempraktekkan hal ini, saya yakin kita bisa harmonis di rumah tangga, harmonis di lingkungan, dan harmonis di Indonesia. Kita menjadi bagian umat Buddha, salah satu umat yang ada di Indonesia yang memberikan keharmonisan untuk negara kita. Saya ucapkan anumodana, semoga saudara pemirsa dimanapun Anda berada merasakan kebahagiaan setelah kehadiran kami, dan kami akan hadir lagi di episode berikutnya, tentu saja dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.